155. Kemudian setelah salam damai selesai, imam mengambil hosti kudus. Nah ini, memecah-mecahnya di atas patena dan memasukkan sepotong kecil ke dalam piala sambil berdoa. Semoga sudah darah Tuhan yang kami sambut menyelamatkan dan seterusnya. Nah ini ada catatan kata sambungnya menarik Bapak Ibu. Sementara, jadi ya kan sementara. Jadi kemudian imam mengambil hosti kudus, memecah-mecahkannya dan bla bla bla. Sementara itu paduan suara sudah menyanyi lagu anak domba. Jadi maka sekali lagi para saudari dan saudara, yang namanya dirigen itu perlu gatean pada apa yang terjadi di altar. Kalau pastornya itu sudah mecah-mecah, senadyan salam damainya umat itu belum serak Bapak Ibu, maka ya anak domba. Karena pemecahan rotinya sudah jalan, gitu ya. Nah di tempat kita pemecahan rotinya sudah selesai, anak dombanya jalan, gitu ya. Sekedar apa itu namanya membaca kembali 155. Jadi anak domba Allah dinyanyikan ketika pemecahan roti. Lalu berikutnya 156, sambil mengangkatkan tangan imam berdoa, Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang hidup, semoga tubuh dan darahmu sama memberi menganugerahkan keselamatan atau serupa dengan itu. Lalu ini 157 itu saya tidak pantas ya Bapak Ibu, tidak ada yang baru. Jadi setelah doa pencampuran roti ke dalam piala, lalu pastornya nanti akan berdoa ini. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu dia. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang sudah masuk dalam perjamuannya. Lalu ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya dan seterusnya, gitu ya. Itu 157 mengatakan ketidakpantasan. Nah, kata-kata ketidakpantasan di 157 ini nanti akan kita ekspresikan dengan tata gerak yang dijelaskan di nomor 160 gitu ya. Tetapi kita baca dulu 159. Yang 158 tidak terlalu ya, karena itu hanya apa yang harus dilakukan oleh pastornya. Doanya, semoga tubuh Kristus melindungi aku. Lalu ketika menyantap ya, lalu ketika menyantap darah Tuhan, lalu berdoa dalam hati, semoga darah Kristus melindungi aku. Maka begitu bisa. Lalu 159 ketika imam menyambut tubuh Kristus. Nah ini, di nomor ini Bapak Ibu nanti kita akan mengenal ada 3 lagu di sekitar komuni sampai sebelum doa penutup. Ada lagu komuni, nanti ada lagu madah syukur, nanti kita akan lihat. 159 itu lagu komuni. Maka sekarang kalau kita ditanya atau kalau kita ingin apa itu namanya melakukan lagu komuni, kapan lagunya komuni dinyanyikan? Ketika imam sudah menyantapnya. Padahal di depan kemarin kita membaca ya tidak harus ada lagu. Tapi kalau ada lagu pas imamnya sambut, itu sudah ada lagu komuni menyambut tubuh Kristus. Maka meleset-meleset sedikit tidak apa-apa, tetapi gagasannya ini di sini ada lagu komuni selama komuni. Sebentar lagi kita akan lihat ada lagu yang lain lagi. 160, umat tidak diperkenankan ambil sendiri roti kudus atau piala, apalagi saling menyuapkannya di antara mereka, sok mantenan. Itu tuh Bapak Ibu, kita kan dan kalau masih melihat ada dokumentasi manten itu saling memberikan sakramen. Enggak, ini dikatakan umat tidak diperkenankan mengambil sendiri roti kudus atau piala, apalagi saling membagikan di antara mereka. Umat menyambut entah sambil, nah ini posisi yang mengekspresikan bagaimana sikap tidak layak. Jelas ditulis, Anda boleh menerima sambil berlutut atau sambil berdiri, silahkan, nggak salah. Tapi kalau Anda rupa-rupanya lututnya itu memang sudah payah, jangan memaksa berlutut daripada tidak bisa
berdiri. Gitu ya. Jadi Anda boleh berlutut. Jadi kalau nanti ada yang berlutut prodiakon atau kita tidak perlu mengomentari ini kurang kerjaan, demonstratif dan macam-macam, enggak. Bisa. Lalu berikutnya, nah ini 161 bagus. Kalau komuni dibagikan hanya dalam rupa roti, imam mengangkatnya sedikit, menunjukkan kepada masing-masing orang yang akan menyambut sambil berkata tubuh Kristus. Lalu umat menjawab amin dulu, baru menyambutnya. Nah, yang di tempat kita kadangkala tubuh Kristus, kita mengatakan itu umatnya nggak kunjung semaur, gitu kan? Nanti ketika sudah diterima baru amin. Nah, Bapak Ibu, apakah itu salah? Ini bukan masalah salah Bapak Ibu, tetapi secara logikanya meleset. Orang itu mengamini dulu baru ambil. Orang nggak mungkin ambil dulu baru amin, alatnya gitu toh. Saya harus mengiyakan dulu baru ambil. Jadi gagasan di sini, maka Bapak Ibu prodiakon boleh coba besok tubuh Kristus, tapi jangan diberikan dulu. Dinteni nganti amin, yang orang amin ya ditunggu nganti amin, betul gitu ya. Boleh, karena nalarnya saja sih. Biasa sekali Anda boleh uji coba. Tapi apa itu namanya, rasanya logikanya demikian. Ini tubuh Kristus, lalu kalau Anda memberikan yakin nanti kan ada driji-driji yang pengen itu ambil gitu. Amin dulu baru disambut. Nah ini 161 kalimat terakhir itu bagus. Menyambutnya juga boleh dengan lidah atau tangan, maka menunjukkan ketidakpantasan. Maka rupa-rupanya cara menyambut komuni kalau begitu digabungkan 160B dan 161, ada berapa cara penerimaan komuni Bapak Ibu? Sikap penerimaan komuni saudari-saudara ada berapa? Ada 4. Berdiri sambil menjulurkan lidah, atau berdiri sambil menerima dengan tangan, 2, atau berlutut sambil menjulurkan lidah, atau berlutut sambil mengulurkan tangan. Jadi ada 4. Boleh Anda mau variasi apapun, bisa gitu ya, dimungkinkan sebagai wujud ketidakpantasan. Nah ini lalu kita punya alasan mengapa kita kok akhirnya dilarang. Sekali lagi tidak berdosa ya, demi hormat saja. Mengapa kita kemudian tidak boleh ambil sendiri? Nah kalau kita ambil sendiri maka kita merasa diri kita terhormat karena bisa ambil sendiri. Mungkin ini akan dipermasalahkan, itu kan hanya tata cara. Betul, ini hanya tata cara. Tetapi dalam peribadatan, seluruh ibadat itu dibuat supaya membantu kita punya sikap hormat pada yang ilahi. Maka tata cara ini dibuat bukan untuk merepotkan kita, bukan, tetapi supaya kita belajar ada yang kita hormati, itu saja. Jadi di gereja yang dihormati, di dalam peribadatan yang dihormati itu Allah. Maka kita punya perkara anak, punya benda-benda yang memang harus hati-hati diperlakukan, model-model begitu ya. Jadi melatih sikap hormat. Jadi ini bukan masalah, jangan dilihat ribetnya, tetapi karena kita ingin merasakan relasi penghormatan kita kepada yang lebih tinggi, nah itu saja. Karena tetap akan ada yang mengatakan kok ribet, ya bisa dikatakan ribet. Tapi kalau kita ikuti tidak akan membuat kita merasa ribet kok. Karena saya tahu yang saya santap tubuh Tuhan sendiri, maka